Perkenalkan, nama saya Alicia Manuk dengan 1041. Saya berasal dari kampus STI Kabupaten. Berikut ini saya akan menampilkan satu dari seminar Akuntansi Keuangan dengan tema Stress Management Disclosure. Industri perbankan salah satu sektor dalam perekonomian sebagai lembaga investasi yang menyalurkan dana dari pihak servis ke pihak yang dana. Transaksi serta investasi produk jasa keuangan risiko yang dihadapi semakin untuk mengelola risiko tersebut, Bank Indonesia mulai menerapkan stress management, yaitu sistem manajemen risiko yang terintegrasi untuk meminimalkan dan mengendalikan risiko. Penerapan ERM tidak hanya usaha dari ancaman, juga meningkatkan kepercayaan regulator dan masyarakat. Di sisi lain, sejarah krisis moneter 1997 sampai 1998 menunjukkan bahwa perusahaan serta manajemen risiko menjadi penyebabnya perbankan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana mekanisme yang meliputi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, audit, kepemilikan institusional, dan konsentrasi kepemilikan berperan dalam meningkatkan keterbukaan risiko melalui ERM disclosure. Penelitian dilakukan pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2015 sampai 2019 dari 40 bank yang ada. Dipilih 28 bank yang memenuhi kriteria, memiliki laporan tahunan lengkap dan data yang sesuai kebutuhan penelitian. Dengan observasi selama 5 tahun, total data juga 140 observasi. Data yang digunakan adalah laporan perusahaan yang dipublikasikan di situs BEI maupun situs resmi bank. Dari variable dependent, Effective Stress Management Disclosure Index, framework JOSO dengan 108 item. Disclosure yang mencakup 8 komponen seperti lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi risiko, penilaian risiko, tanggapan risiko, aktivitas pembelian, informasi komunikasi, serta variabel independen, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Institusional, konsentrasi kepemilikan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan pengujian asumsi klasik, normalitas, multikoloritas, autokorelasi, dan heteroskedastitas. UJF digunakan untuk melihat pengaruh sinus, sedangkan UJT untuk melihat pengaruh parsial variatif. Hasil pengelolaan data menunjukkan bahwa secara simultan tertentu signifikan jika diuji secara parsial, Dewan Komisaris tidak berubah signifikan. Komisaris yang terlalu besar justru memperlambat proses pengambilan keputusan. Dewan Direksi berpengaruh positif. Semakin banyak anggota direksi, semakin efektif secara jika manajemen risiko. Positif signifikan transparansi laporan risiko dan memastikan berjalan pemilikan institusional positif signifikan. Investor institusional menunggu transparansi untuk memperoleh investasi. Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif signifikan. Bank saham mayoritas memiliki besar dalam pengawasan risiko perusahaan. Berikut pembahasannya. Temuan ini mengindikasikan bahwa struktur tata kelola perusahaan memiliki pengaruh berbeda-beda terhadap risiko. Dewan Direksi berperan sangat penting karena
jawab langsung terhadap operasional dan risiko. Banyaknya anggota direksi menunjukkan adanya kapasitas lebih besar untuk mencegah kebijakan manajemen risiko. Audit memperkuat fungsi pengawasan dengan adanya komite audit efektif. Pengungkapan risiko menjadi lebih luas dan transparan. Institusional meningkatkan kualitas pengawasan eksternal karena investor institusional memiliki kepentingan investasinya. Konsentrasi kepemilikan juga semakin besar kendali pemegang saham, semakin kuat pula risiko. Sebaliknya, Dewan Komisaris justru tidak signifikan. Hal ini bisa terjadi karena ukuran komisaris yang besar malah mempersulit pengambilan keputusan akibat banyaknya perbedaan pendapat. Simpulannya, penelitian ini menyebutkan bahwa corporate governance berperan penting dalam meningkatkan risk manajemen di industri perbankan Indonesia. 4 mekanisme yang signifikan adalah Dewan Direksi, Komite Audit, Institusional, dan konsentrasi kepemilikan. Sedangkan Dewan Komisaris tidak terbatas. Namun, penelitian sangat subjektif dalam disclosure item dan cakupan hanya pada sektor itu bisa digeneralisasi untuk industri dan keuangan. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel lain, memperluas sektor industri, serta menggunakan metode disclosure yang lebih beragam agar hasil lebih komprehensif dan dapat dijadikan acuan bagi regulator maupun praktis dalam memperkuat tata kelola perusahaan di Indonesia. Ini hanya bisa saya sampaikan. Dalam singkat ini, jika sering